warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Husnul Arif dari Forum News Network. Ini sampai hari Minggu pagi ini mestinya kita ngomongin santai-santai, tapi karena situasi politik masih sangat terus menghangat berkat KLB, katanya disebutnya abal-abal sih di Sibolangit ini Partai Demokrat. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan orang yang menyebut bahwa Pak Muldoko itu begal dan KLB itu abal-abal. Itu Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bung Andi Alifian Malarangen. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam, Pak Hersu. Luar biasa, senang ketemu lagi. Siap. Ini kelihatannya kaosnya Demokrat nih kelihatannya. Ini biar jelas dan besar. Tidak ada jangan dibegal lagi. Ya. Di bawahnya mestinya ada tulisan not for sale, gitu dong. Oh, not for sale. Ya, not for sale. Oke. Bung Andi, Anda kok kelihatannya santai-santai saja, padahal situasi ini kan tegang. Ini partai Anda baru saja dibegal orang, begitu bahasa Anda ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita pikir-pikir nggak perlu kita terlalu khawatir sebenarnya. Dalam keadaan normal itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Semua yang orang tahu itu KLB abal-abal. Artinya mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di ADRT. ADRT yang tercantum di Kumham, di Lembaran Negara. Ya, itu ADRT tahun 2020. Nah, kemudian mereka-mereka yang hadir juga adalah orang-orang yang tidak jelas, bukan pemilik suara. Ada 34 ketua DPD seluruh Indonesia. Tanya berapa orang yang hadir? Ada nggak yang hadir? Lalu dari 514 DPC, ada nggak hadir berapa orang? Penghitungan kami sekitar 30-an aja. Dari 514. Ada nggak persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY? Nggak ada juga. Penyelenggaranya siapa? Kalau dalam ADRT, penyelenggaranya KLB itu harus dari DPP Partai Demokrat. Nah, karena itu abal-abal, ketumnya juga abal-abal. Sebenarnya kita tidak perlu worry, tidak perlu khawatir dalam persoalan ini sebenarnya kalau dalam keadaan normal. Persoalannya adalah Indonesia ini sistemnya adalah kemudian mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kawan-kawan yang KLB itu akan pergi mendaftarkan kepengurusan yang baru di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, begitu masuk di dalam pendaftaran Kementerian Hukum dan HAM, kita punya kontrol jadi hilang dalam konteks itu. Artinya tergantung dari pemerintah mau mengesahkan atau tidak mau mengesahkan. Walaupun abal-abal, kalau disahkan, menjadi sah dia. Dan kemudian kita harus ke ranah hukum lagi. Repot aja, tapi saya rasa pengadilan juga bisa melihat yang mana emas, mana loyang lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini persoalannya kenapa kita kemudian harus melawan gerakan-gerakan semacam ini juga karena ini perilaku kekuasaan lama yang berusaha mengintervensi partai orang lain. Ya. Syukurlah Anda sadar betul dengan situasi saat ini karena yang Anda berpikir tadi dalam kondisi normal. Kalau normal, enggak perlu kita worry ini apa. Misalnya begini, Bung. Ya. Bisa nggak misalnya Presiden Jokowi dimaksulkan oleh MPR abal-abal? Misalnya ada orang tiba-tiba berkerumun, bersidang, menyatakan dirinya MPR, lalu kemudian menurunkan Presiden Jokowi. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Sama lah kira-kira begini. Persoalannya ini kan sekarang ini nantinya bola di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini makanya kami selalu berharap bahwa teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Hukum dan HAM, ada juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, itu tetap arif, tetap terjaga integritasnya, bisa melihat dengan jernih syarat-syarat sebuah KLB dan bagaimana yang dilakukan di sana itu, bahwa mereka itu betul-betul tidak memenuhi syarat dan karena itu ilegal dan abal-abal bin bodong. Kira-kira begitulah. Oke. Sekali lagi kan meskipun Anda kelihatannya optimis, tadi kan Anda sendiri selain sebagai politisi, Anda kan juga ilmuwan politik. Anda menyadari melihat realitas politik saat ini tidak seperti yang Anda sampaikan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa semacam itu sebelum Demokrat. Hanya saja memang orang cukup kaget gitu. Ketika tiba-tiba Demokrat yang ada nama besar di itu SBY, dimakan juga tuh gitu. Iya, kita juga tidak sangka dalam arti kan ini tiba-tiba aja. Out of the blue, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada laporan dari kader kita bahwa diajak ke Jakarta oleh saudara Joni Allen, katanya mau
dikasih bantuan banjir dan sebagainya, tiba-tiba sampai di Jakarta diketemukan dengan Pak Muldoko, lalu bicara tentang KLB, bicara tentang mau jadi calon presiden 2024 butuh kendaraan politik. Nah, kita kaget karena itu dilaporkan langsung kepada, besoknya dia lapor kepada ketua umum, dan kemudian kita baru tahu. Tapi sementara apa iya Pak Muldoko mau melakukan itu? Apa benar nggak? Baru kemudian ada pertemuan lagi berikutnya. Jadi bukan cuma satu pertemuan, ada 2 pertemuan. Kemudian yang pertama pertemuan itu dia bilang ngopi-ngopi, lalu dia bilang enggak dan segala macam. Yang ternyata sekarang kan bohong tuh. Sekarang lalu ada pertemuan lain lagi, di mana juga ketemu lagi Pak Muldoko, orang yang berbeda. Ya. Jadi kemudian karena itu kita yakin, oh ini Pak Muldoko. Walaupun sebenarnya dalam hati, masa iya Pak Muldoko mau begitu? Artinya kalau kita tahu Pak Muldoko itu, beliau ini dulu naik jadi Kasat Pak SBY yang angkat. Naik jadi Panglima TNI Pak SBY yang angkat. Artinya apa iya orang ini yang dulu dibesarkan oleh Pak SBY kok tiba-tiba mau menerkam Pak SBY, mau melakukan kudeta terhadap Pak SBY. Bagi saya ini nggak masuk akal. Ada juga jenderal lain misalnya Pak Gatot Nurmantio. Saya baru lihat itu misalnya ada video dari yang beredar tentang Pak Gatot Nurmantio. Rupanya bukan hanya Pak Muldoko yang didekati oleh kawan-kawan, yang ada beberapa gelintir orang-orang Demokrat itu. Pak Gatot juga sempat ditawar-tawar jadi ketua umum. Tapi Pak Gatot mengatakan tidak bersedia. Kenapa? Dia ingat di mana moralitas saya. Kalau saya misalnya harus mengkudeta, menggulingkan, menjatuhkan misalnya AHY yang putranya SBY, yang dia juga dibesarkan oleh Pak SBY. Jadi kalau gitu, karena itu saya bilang kita menghargai Pak Gatot dalam hal ini. Beda betul dengan Pak Muldoko. Saya rasa Pak Hersu ada nggak? Udah lihat gaduhnya itu, videonya? Nah ini kebetulan wawancaranya Pak Gatot itu dengan FNN juga itu, Bung Arif itu ya. Oh begitu. Bang Arif ya. Oke, kita tonton sebentar ya supaya penonton yang nggak sempat nonton Bang Arif, kita tonton sebentar ya, Bung Andi ya. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya. Respon Bapak gimana? Datang, katanya, menarik juga, saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. Oke. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Oke. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Oh begitu ya, sudah itu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Gitu. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY, gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden? Oke. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi, Pak Joko Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya, kan gitu. Iya. Ini kan ya sekarang kita lagi viral itu Puma merekam orangutan kan gitu. Iya. Terus ternyata begitu ada anaknya nggak jadi dimakan, anaknya diangkat sama dia, dibawa itu dan diamankan sama dia. Iya. Binatang itu. Betul. Kan gitu. Nah, lalu nilai-nilai apa, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Kalau orang mengatakan, waduh itu anak nggak beradab tuh. Yes. Udah jadikan kasat sama ini, anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia ambisi untuk yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, itu tadi wawancara dengan Pak Gatot, luar biasa juga ya. Benar itu. Jadi kan di dalam ya. itu ada beberapa gelintir orang yang mungkin merasa tersingkir, merasa tidak puas, atau juga sebenarnya sudah keluar dari partai. Kemudian tiba-tiba masuk lagi. Rupanya mereka ini sudah sempat juga
mengiming-imingi Pak Gatot mau jadi ketua umum. Tapi kemudian Pak Gatotnya punya moralitas dalam hal ini. Yang satunya lagi nggak ada moralitas. Dan ini karena ini kan begini, ini kayak tumbuh ketemu tutup kata Pak. Kalau bahasa Jawa artinya ada orang yang mau jual-jual, kemudian ada orang mau beli. Ketemulah di sini nih Muldoko dengan orang-orang sebagian orang-orang di Demokrat segelintir itu. Tapi itu bedanya dia dengan Pak Gatot. Bagi saya, ya itu tadi Anda bisa mengukur sendiri moralitas dari seorang Muldoko. Ya. Terus terang saya kasihan sebenarnya juga Pak Muldoko ini. Dalam arti Jenderal Bintang 4 dan kemudian harus terperosok bermain menjadi begal politik semacam ini, begal partai. Luar biasa. Ini terperosok. Ini blunder yang luar biasa. Sayang sekali. Kenapa Anda memilih kosakata begal padahal sebelumnya orang menyebutnya sebagai kudeta? Kudeta ini kan bahasa asing. Banyak orang pikirnya kudeta itu dengan negara kan gitu. Kalau begal ini kan kata yang ada di masyarakat. Orang yang mau merampas yang bukan haknya. Orang yang mau melakukan, mengambil alih sesuatu yang bukan haknya. Ini kan kata lain sebenarnya kita waktu itu bilang gerakan GPK, yaitu gerakan pengambilan kekuasaan secara paksa. Ya kan? Itu kan pada dasarnya begal ini. Sebagai wartawan yang lama meliput di kalangan militer dan daerah konflik, saya paham itu. GPK itu kan sebenarnya stigma dulu disebut sebagai gerakan pengacau keamanan. Sebenarnya Pak, saya menangkap itu stigma dari Pak SBY itu ya. Ya itu lagi bisa gerakan pengacau keamanan, bisa gerombolan. Tapi dalam hal ini, inilah memang kami mengatakan karena kami itu dulu tidak pernah bicara kata kudeta. Kata kudeta itu Pak Anu sendiri yang bicara, Pak Muldoko sendiri. Kami nggak pernah pakai kata kudeta. Coba lihat pernyataan dari ketua umum ketika melakukan jumpa pers. Yang kami katakan adalah gerakan pengambilan kepemimpinan secara paksa. Karena ini hostile takeover kalau dalam dunia bisnis. Hostile, sebuah pengambilan ini secara paksa. Ya itulah, saya pikir ini kata yang paling memasyarakat itu adalah kata begal. Inilah. Nah, Bung Andi, ini tapi bagaimanapun kan kalau tadi Anda cerita ada orang yang ketemu Pak Muldoko dan Pak Muldoko ngopi-ngopi. Saya jadi sekarang mulai mikir kalau ada teman-teman ngajak ngopi yuk gitu, jangan-jangan diajak begal gitu. Ngopi-ngopi itu kalau saya dan Bung Hersu kita ketemuan sambil nostalgia masa lalu atau kita berpikir tentang bagaimana apa yang mau kita lakukan pada masa depan di antara kawan-kawan, ya, teman-teman yang kita saling kenal, saling bersahabat, ya. Itu kita ngopi-ngopi. Bayangin kalau ngopi-ngopi dengan orang yang tidak dia kenal, ini DPC dari daerah yang dia tidak kenal. Ngopi-ngopinya bukan di lobi hotel. Jadi ini bukan di lobi hotel, di kamar hotel. Bayangin ada orang ngopi-ngopi dengan orang tidak kenal di kamar hotel. Ya itulah. Awal-awal kan pada Pak Muldoko sendiri ketika ditanya oleh pers dalam jumpa pers, 2 kali jumpa pers. Ya. 2 kali kan ngeles. Lalu kemudian mengatakan enggak, saya tidak akan begitu, apalah segala macam. Kita tahu itu bohong. Dan sekarang orang ternyata orang bisa lihat semua apa yang dikatakan oleh Demokrat. Di awal kita dibilang, oh ini Demokrat settingan ini kali. Ini Demokrat playing victim. Enggak, apa benar Pak Muldoko begitu? Sekarang Anda bisa lihat, rakyat Indonesia bisa lihat apa yang kami katakan, apa yang dikatakan oleh Ketua AHY tentang rencana jahat dari Saudara Muldoko. Ini benar adanya. Oke. Bung Andi, lepas dari soal itu, kan tadi Anda menyebut ada kelompok yang bertemu dengan Pak Muldoko, yang kemudian jadi serius. Sebelumnya ada ketemu dengan Pak Gatot, tapi karena Pak Gatot jadi tidak berlanjut. Bukankah ini juga menunjukkan sebenarnya ada persoalan serius di kalangan internal Demokrat? Sebenarnya begini, kalau soal internal Demokrat ada mekanismenya. Ada Dewan Kehormatan, ada kemudian juga Mahkamah Partai. Kalau mereka ada masalah-masalah, silakan dilaporkan di situ. Tetapi begini, memang ada segelintir orang di Partai Demokrat yang merasa disisihkan atau tersisihkan atau tidak dipakai atau tidak puas dan sebagainya. Begini persoalannya.
kalau Anda pergi ke DPP Demokrat sekarang ini, itu yang menjadi pengurus, yang aktif jadi pengurus di DPP itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda. Saya kalau sekarang ke DPP, jadi seperti kelihatan tua. Kenapa? Jauh jaraknya. Karena memang di Demokrat kami berpikir ya bahwa 2024 itu adalah regenerasi, akan terjadi regenerasi kepemimpinan nasional. Ya, generasinya SBY, ya Ibu Mega, ya ini semua sudah berakhir lah. Akan muncul generasi baru kepemimpinan nasional. Bersamaan dengan itu kami di Demokrat sudah mengantisipasi untuk melakukan proses regenerasi juga lebih awal, artinya sebelum 2024 tentu saja. Dan itu yang tampil memang AHY. Bagi kami memang AHY bukan karena dia anaknya Pak SBY, tidak, tapi memang dia kader terbaik di Partai Demokrat pada generasinya sekarang ini. Ini Anda coba lihat bikin polling lah, memang waktu dia kalah di DKI. Tapi begitu dia kalah kita lihat pollingnya malah naik secara nasional. Ya, di DKI mungkin kalah, tetapi secara nasional pollingnya naik. Ini luar biasa. Karena itu kita membutuhkan lokomotif baru yang anak muda ini namanya AHY. Nah, sebagian senior-senior ini merasa ya kurang bisa menerima bahwa anak muda sekarang yang mengurusi DPP. Ini persoalannya kadang-kadang. Ya itu. Tapi tidak semua, sebagian lagi bergabung bersama kita rela. Anak muda yang pimpin. Kami di MTP, kami di Dewan Kehormatan, kami Dewan Pertimbangan dan segala macam. Ya, oke. Karena Anda menyinggung-nyinggung soal AHY sebagai putra Pak SBY, ini kan belakangan ini banyak sekali kemudian bermunculan para figur-figur lama gitu yang mengklaim bahwa sebenarnya partai ini didirikan atas saham banyak orang, dan sekarang jadi artinya ini shareholder-nya banyak, tapi kemudian tiba-tiba kenapa yang tadinya ini public company gitu, walaupun belum listed company gitu, tapi tiba-tiba jadi seolah-olah perusahaan keluarga dari Pak SBY. Inilah yang ini dia. Itu kan Johnny Allen bilang begitu. Oh, saya dulu begini masuk ke begini. Coba lihatlah. Mari kita jangan putar balikkan sejarah. Ini Partai Demokrat didirikan ketika setelah Pak SBY kalah di MPR untuk bersaing menjadi wakil presiden. Ingat waktu itu? Ini pemilihan oleh MPR nih waktu itu. Jadi waktu bersainglah Pak Hamzahas, Akbar Tanjung, Pak SBY, mungkin juga kalau tidak salah Pak Amin Rais. Yang menang waktu itu adalah Pak Hamzahas. Karena kemudian pendukung Pak SBY waktu itu PDIP, sebagian PDIP mendukung, sebagian Golkar mendukung, tiba-tiba menarik dukungannya. Sehingga Pak SBY kalah di dalam pemilihan wakil presiden di MPR. Walaupun pollingnya paling tinggi, kalau di polling di masyarakat paling tinggi. Nah, setelah itu datanglah Pak Vence ke Cikeas yang mengatakan Pak SBY, kita bikin partai aja Pak SBY. Kalau kita nggak punya partai, ya begini ini tadi. Golkar ataupun PDIP waktu sebagian anggotanya menjanjikan mendukung, tiba-tiba menarik dukungannya karena ada perintah partai. Nah, itulah kemudian digagas. Yang nama itu datang dari mana nama itu Partai Demokrat? Ya dari SBY. Kemudian SBY bikin manifesto politiknya, SBY juga itu nasionalis religius. Lalu kemudian benderanya, lambangnya ya dari Pak SBY yang bikin. Seniman kan Pak SBY ini bisa bikin nulis lagu marsnya. Lagu marsnya dari Pak SBY. Jadi tanggal lahirnya tanggal 9 September. Jadi memang waktu itu inilah lokomotifnya. SBY itu lokomotif dari gerbong yang panjang, di mana semua orang masuk ke gerbong itu ikut dalam kereta ini karena dia tahu lokomotifnya Pak SBY. Makanya yang dijual kemana-mana pada waktu itu sejak pemilu 2004. Ini Partai Demokrat. Kalau partainya SBY saya mau ikut, mau pilih. Kalau bukan saya nggak mau. Itu yang terjadi sebenarnya. Yes. Nah, bahwa ada syarat-syarat administratif, misalnya harus ada akte pendirian 99 orang dibawa ke Kumham, ada verifikasi partai, tentu semua orang berkontribusi. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa, Demokrat bukan pendiri partai, ini segala macam, gimana? Ya, oke. Jadi clear memang reason. Jadi reason to vote Demokrat itu adalah Pak SBY ya?
Iya, ini memang partai yang didirikan karena waktu itu menjadi kendaraan politik bagi Pak SBY satu. Tapi kemudian juga memang partai ketika ini partai memang partai tokoh, terus terang. Ini partai tokoh yang memang tokoh itulah menjadi lokomotifnya. Beda dengan PKS, beda dengan tapi Golkar. mirip-mirip juga. Artinya ini adalah ketokohan Pak SBY itu yang kemudian membangun partai ini. Nah, tahun 2000 pertama kali ketua umum itu saudara Pak Budi Santoso, Profesor Budi Santoso, itu ketua umum. Kemudian Pak Hadi Utomo. Habis itu kita bersaing nih. Saya, saudara Anas, saudara Marzuki Ali. Demokratis. Ya toh? Nah, saudara Anas jadi ketua umum, kemudian ada masalah hukum, Pak SBY melakukan penyelamatan partai sebagai ketua Dewan Pembina. Ketika ada masalah hukum, ketua Dewan Pembina turun tangan. Dilakukanlah penyelamatan partai. Sampai kemudian Kongres terakhir 2020, kita melakukan regenerasi, kader yang terbaik pada generasi itu adalah AHY. Ini bukan soal dinasti, sama sekali tidak ada. Cuma ini kader terbaik. Coba sekarang misalnya lihat, dari semua kader Demokrat, mana yang polling paling tinggi? Mana yang tertangkap radar polling untuk dipersiapkan bersaing di 2024? AHY. Ya, Oke, saya lepaskan ini ke soal internal Demokrat. Kalau saya nyebut internal ini bukan pengertian internal istana ya, karena kan kemarin ada yang nyebut itu internal Demokrat, kemudian belakangan orang ternyata ini internal istana rupanya persoalannya gitu. Oke. Bagaimana langkah selanjutnya? Karena kelihatannya skenario seperti Anda juga sudah baca itu. Ini pasti akan segera ke Kumham. Dan kemudian Anda kan cuma bisa berharap gitu. Tapi realitasnya selama ini yang terjadi adalah bahkan termasuk partai berkarya itu loh, partai yang tidak lolos parliamentary threshold pun juga dilakukan hostile takeover. Itu apalagi Demokrat ini barang bagus nih gitu. Apa antisipasi yang akan dilakukan? Demokrat lagi seksi. Nah, kita sudah paham skenario-nya. Pokoknya bikin KB abal-abal, apapun hantulah di sana, tapi yang penting datang ke Kumham dan disahkan di Kumham. Mereka yakin bahwa ini akan disahkan di Kumham karena ada kekuasaan. Pak Muldoko itu KSP, Kepala Staf Presiden, lingkaran dalam Presiden. Tentu saja setiap kali bekerja sama dengan Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona. Itu kan pikiran mereka. Kami menganggap bahwa seorang Menteri Hukum dan HAM ini bagaimanapun mewakili negara. Negara harus adil pada rakyatnya. Makanya Dewi Keadilan itu, Pak, dia punya matanya ditutup. Dewi Keadilan. Kalau pernah lihat Dewi Keadilan itu matanya ditutup. Kenapa matanya ditutup? Supaya dia tidak kenal ini teman atau bukan. Ini kawan atau siapa. Dia tidak boleh melihat itu. Dia harus melihatnya secara jernih, secara profesional, yang salah-salah, yang benar-benar, yang abal-abal katakan abal-abal, yang asli katakan asli. Itu yang kita harapkan dari Menteri Hukum dan HAM. Cuma kan realitas politik bisa saja berbeda. Kita lihat berkarya begitu, walaupun akhirnya kemudian PT UN kemudian menganulir keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan Pak Berkarya versi Muhdi PR. Nah, kita juga khawatir kalau tiba-tiba benar nih apa yang mereka yakinkan, yang abal-abal itu yakin bahwa kita bikin abal-abal aja lalu kemudian nanti disahkan oleh Kumham. Nah, karena itu kami sekarang menyampaikan harapan semacam itu. Tapi kita juga siap untuk bertarung di pengadilan. Kalau sampai disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya inilah ya ironisnya dunia ini begini, dunia politik Indonesia ini ya, cuma ya rakyat juga akan melihat terus terang dalam masa pandemi semacam ini masih mau bikin kegaduhan dan hal-hal yang sudah jelas mana abal-abal mana asli, tiba-tiba berbalikan begitu. Nah, tapi kita siap untuk menghadapi secara hukum. Oke, jadi ini kelihatannya bakal berdarah-darah nih, siap berdarah-darah juga, Bung Adi. Ya tentu saja kita melawan sampai titik penghabisan, titik darah penghabisan. Yang begini harus dilawan, Pak. Ini menyangkut
kualitas demokrasi di Indonesia. Ya. Masa iya sih Oke. kalau setelah sekian lama reformasi kita kembali lagi pada perilaku kekuasaan lama. Ingat tahun 96, sejarah di Indonesia itu sejak Orde Baru adalah sejarah intervensi kekuasaan terhadap partai politik terutama yang berseberangan dengan pemerintah. Tahun 96 Suryadi di backup oleh pemerintah menggusur Ibu Megawati. Sehingga Ibu Megawati hari ini membuat PDIP. Jadi PDI lama itu Suryadi. Tapi ada juga efeknya yang yaitu bahwa simpati publik kepada mereka yang disalimi oleh kekuasaan. Itulah sebabnya pada pemilu pertama demokratis pertama tahun 99 yang menang PDIP bukan PDI-nya Suryadi. Ini hati-hati. Ini sebenarnya peringatan bagi mereka yang berkuasa. Hati-hati menggunakan kekuasaan karena rakyat melihat. Yes. Selamat berjuang, Bung Handi. Terima kasih, Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.